Jumpa lagi dengan saya Arif. Kali ini saya akan membahas gerak lurus seri ke-9 dengan topik gerak jatuh bebas. Yuk. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian tertentu. Gerak ini tergolong gerak lurus berubah beraturan. Oleh karena itu, persamaan atau rumusnya dapat menggunakan rumus GLBB dengan memasukkan kecepatan awal 0 atau V0-nya sama dengan 0, dan percepatannya selalu menggunakan percepatan gravitasi bumi, yaitu A sama dengan G, sehingga rumusnya adalah H sama dengan setengah GT kuadrat dan V sama dengan G kali T. Jadi rumus ini untuk yang acuannya di tanah. H sama dengan H0 min setengah GT kuadrat dan V sama dengan min G kali T. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya ini untuk acuan yang gerak ke bawah dianggap perubahan ke arah positif. Rumusnya cukup dinyatakan H sama dengan setengah GT kuadrat. Sedangkan yang ini acuannya di tanah. Benda jatuh itu sebagai pengurangan ketinggian. Setengah GT kuadratnya diberi tanda min. Arah ke bawah artinya negatif. Oke, saya akan menjelaskan penyelesaian dua soal yang pakai contoh untuk menerapkan rumus jatuh bebas. Yang pertama di acuan di tempat menjatuhkan, sedangkan yang kedua acuannya di tanah. Saya baca soal yang pertama dahulu. Sebuah apel dijatuhkan dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kapan apel mengenai tanah dan berapa kecepatan apel ketika mengenai tanah? Oke, kita selesaikan dulu soal yang pertama. Jadi kalau ini sebuah apel dijatuhkan, ini berarti kecepatan awalnya kan 0, kecepatan jatuh bebas ya. Lalu ini G. G-nya dianggap positif kalau ini dipakai sebagai acuan. G-nya positif arah ke bawah. Hingga kita pakai rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Karena aslinya ini rumus dari S sama dengan V0 kali T. Benda jatuh bebas itu tergolong GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Tapi kecepatannya 0 sehingga ini 0. Sehingga tinggal S adalah H tingginya. Kenapa diganti H? Itu H tinggi, kemudian A-nya adalah G, kemudian kali T kuadrat. Sehingga kalau ini dijatuhkan dari ketinggian 20 meter, berarti ini hanya bernilai 20 meter. Kalau acuannya di atas, berarti H ini sudah merupakan jarak tempuhnya 20 meter. Ya. Sehingga ini 20 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Sehingga T kuadrat sama dengan, jadi T sama dengan 2 sekon. Jadi kapan buah apel ini mencapai tanah? Setelah T-nya 2 sekon. Lalu pertanyaan yang berikutnya, berapa kecepatan apel ketika mengenai tanah? Rumusnya adalah PT sama dengan min G kali T. Kalau pakai plus, G-nya kan tadi plus ya, berarti 10 kali 2. Jadi sama dengan 20 meter per sekon. Asal tahu saja ini arahnya sebenarnya adalah ke bawah, ini V. Sini 20 meter per sekon ya. Jawabannya itu kita coba sekarang dalam percobaan seperti ini buah apelnya, ini tanah, dan ini waktu pencatatnya kapan akan mencapai tanah. Kita coba dan berapa kecepatannya ya. Kita coba 1 2 3. Ya, waktunya 2 sekon, 2,00 sekon, sedangkan kecepatannya 20,00 meter per sekon. Cocok dengan apa yang kita hitung. Oke, sekarang pergi ke soal nomor 2. Sebuah apel dijatuhkan dari ketinggian 31,25 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kapan apel berada pada ketinggian 11,25 meter di atas tanah dan berapa kecepatan apel ketika mengenai tanah. Jadi kita sini, jadi ini apel tinggiannya adalah H
0. Jadi kalau acuannya ini tanah, berarti ini sebagai H0-nya 31,25 meter. Kemudian dijatuhkan dengan kecepatan awal 0. Ini G-nya ke bawah. Kalau acuannya di bawah, G-nya itu negatif. Jadi acuannya di sini. Sehingga rumusnya adalah H sama dengan H0 dikurang setengah kali G kali T kuadrat. Agak sedikit berbeda kalau acuannya di bawah, ke bawah negatif, maka di sini min. H0 sebagai jarak mula-mula, ya, ini adalah H0. Sekarang kita coba kapan apel akan berada di ketinggian 11,25. Berarti hanya pada saat itu, dapat sampai sini yang ditanya H, ini 11,25 meter. Jadi ini 11,25 meter sama dengan H0-nya 31,25 dikurang setengah kali 10 kali T kuadrat. Jadi ini pindah ke sini 5 T kuadrat sama dengan 20. 31,25 kurangi 11,25, 20, berarti T kuadrat sama dengan 4. Jadi T sama dengan 2 skon. Jadi kapan apel berada di ketinggian 11,25? Jawabnya T-nya 2 skon, ya, 2 skon. Oke, lalu pertanyaan yang kedua, berapa kecepatannya ketika apel mengenai tanah? Berarti nyari waktunya. Nah, pada mencapai tanah berarti hanya 0. Jadi yang kedua H sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 31,25 min 5T kuadrat. Sehingga T kuadrat sama dengan 31,25 dibagi 5. Suatu bilangan dibagi 5 itu kali 2 ya, bagi 10 nih. Begitu caranya. Jadi T kuadrat sama dengan kali 2 kan berarti 62,50. Tapi dibagi 10 berarti 6,25. Jadi T-nya itu sama dengan 2,5 skon. Jadi jika mencapai tanah, T-nya 2,5 skon. Jadi kecepatannya VT sama dengan min G kali T. Kalau ini pakai min karena arahnya ke bawah negatif. Jadi sama dengan min 10 kali 2,5. Jadi sama dengan min 25 meter per skon. Min tandanya ini artinya sedang ke bawah. Begitu kita coba di dalam percobaannya. Nih yang kita coba ketinggian pertama, ini percobaan yang pertama. Bila mana sampai ketinggian 11,25 kapan? Nah, setelah 2 skon ya. Jawabnya setelah 2 skon, Betul ya. Sekarang kita coba berapa kecepatan ketika mencapai tanah. Kita coba 1 2 3. Ini kecepatan mencapai tanah, kecepatannya 25 meter per sekon. Betul ya? Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.